إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran di buku kedua dalam bidang ilmu nahwu. Sebelumnya kita telah downloadkan buku dasarnya. Ini adalah lanjutannya. Ini adalah buku lanjutan dari buku Al-Miftah fi Ilmi An-Nahw. Buku lanjutan dari kunci ilmu nahwu. Yang mana di buku ini, kalau kita melihat dari sisi pembahasan, maka sama isi pembahasannya. Bedanya di Miftah kunci ilmu nahwu kami jelaskan dengan bahasa Indo, bahasa kita yang cocok untuk pemula. Di sini dijelaskan dalam bentuk bahasa Arab, yang mana isinya tidak jauh beda. Karena dari sisi pengertian serta contoh yang kami sebutkan di buku sebelumnya, buku dasar untuk pemula yang dari nol, itu semua sama dengan pengertian yang ada di buku Tuhfah ini. Semuanya sama dengan pengertian yang ada di buku Tuhfah ini. Ini alhamdulillah. Terkait dengan buku ini adalah karangan dari ulama sekarang masih hidup. Beliau termasuk salah satu dari murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Ia masih hidup beliau sekarang. Beliau menetap sekarang mengajar di pondok pesantren ya Darussalam atau Darul Ilmi, saya lupa namanya, pondoknya Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah taala. Iya, beliau ini termasuk guru bahasa Arab dulu di Damas. Kemudian beliau pernah keluar di tempat Syekh Utsman As-Salimi. Setelah itu sekarang terakhir ini beliau menetap di pondoknya Syekh Muhammad Bamusa hafizahullah taala. Dan terkait dengan buku ini termasuk buku yang paling mudah dipahami untuk syarah matan jurumiyah. Di samping pemaparan, beliau adalah pemaparan yang sangat mudah sekali, dan yang menambah keindahannya, contoh-contoh yang beliau sebutkan adalah dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh, kecuali tidak ada ayat yang terkait dengan ini, beliau contohkan dengan perkataan biasa. Ini yang memperindah buku yang kita akan baca dan yang kita akan pelajari. Jadi buku ini adalah syarah dari matan Al-Ajurumiyah, nahwu dasar. Buku ini adalah syarah dari matan Al-Ajurumiyah, buku nahwu dasar. Iya, belum kasih judul, kita mulai dari sampul. Judul yang belum bawakan dan belum berikan terkait dengan syarah matan Ajurumiyah ini, At-Tuhfatul Wusobiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Judulnya At-Tuhfah, bingkisan hadiah ya
tempat. Bingkisan atau hadiah Musobiyah yaitu dari daerah Musobiyah, satu daerah di Yaman, kabilah suku di Yaman, di dalam tasghili mempermudah matni matan al-Ajurumiyah, dalam mempermudah matan Jurumiyah. Artinya buku ini adalah merupakan syarah dan penjelasan untuk memahami matan Jurumiyah. Syarah penjelasan terkait dengan kitab matan al-Ajurumiyah. Pengarangnya Abu Abdullah Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Musabi. Ini pengarangnya. Abu Abdullah nama kunyah beliau, nama panggilannya, nama aslinya Ahmad bin Thabit, bapaknya Ibn Sa'id, kakeknya Al-Musabi, berasal dari Musabi, salah satu daerah di Yaman. Salah satu daerah di Yaman. Ini judul dan pengarangnya, judul buku dan pengarangnya. Kita dalam mempelajari ini, buku beliau ini, kita akan menjelaskan saja apa yang belum jelaskan, tanpa nanti kita tambah. Enggak, kita hanya menjelaskan apa yang belum bawakan. Kita enggak tambah. Kenapa? Karena kita akan mempelajari buku selanjutnya lagi. Karena perjalanan silsilah ilmu nahwu ini ada beberapa kitab yang harus kita selesaikan dan kita pelajari. Jadi kita akhirkan penjelasan yang tidak belum sebutkan di buku berikutnya. Sebagaimana juga yang tidak disebutkan di buku berikutnya kita akhirkan lagi di buku berikutnya. Karena ilmu nahwu ini, masya Allah, para ulama mengarang dalam bentuk istidraj, sedikit demi sedikit, tadrij, ya, dalam mengarangnya. Mulai dari yang paling tipis sampai yang paling tebalnya. Dan itu yang insya Allah kita akan pelajari terus, ya, di silsilah kita ini, ya. Apakah yang hadir offline ataupun yang online. Jadi kita akan belajar sampai buku lanjutan, Kita langsung memulai masuk setelah kita tahu judulnya. Kita langsung masuk di muqaddimatun di ilmin nahwi. Ya, bukan pendahuluan cetakan, ya, langsung di bawah di dalam. Kalau di cetakan saya halaman 14. Sudah? Di cetakan saya halaman 14, muqaddimatun fi ilmi an-nahwi. Pendahuluan. Muqaddimah artinya pendahuluan fi ilmi nahwi, dalam ilmu nahwu. Pendahuluan dalam ilmu nahwu. Di pendahuluan ini beliau akan menjelaskan kepada kita secara singkat apa itu ilmu nahwu, pembahasannya, hasil dari mempelajarinya, keutamaannya, penyandarannya, siapa yang meletakkan ilmu nahwu paling pertama, dan apa hukum syariat dalam mempelajari ilmu nahwu. Apa hukum syar'i dalam mempelajari ilmu nahwu. Jadi disebutkan oleh ulama bahasa, istilah pendahuluan itu sebagai bara'atu al-istiftah. Iya, karena
penulis akan menyebutkan kesimpulan dari pembahasan dan inti dari pembahasan yang akan kita pelajari. Kata beliau rahimahullah, "Ilam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi fannin min al-fununi ay yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi." Kata beliau, "Ilam," sengaja saya baca pelan-pelan ya, karena temula nanti biar baca cepat juga, insya Allah aku akan paham. "Ilam," ketahuilah, annahu bahwasannya, yang bagi sepantasnya, seharusnya, sewajarnya, apa bahasa ini sekarang? Seyogyanya, pokoknya atur saja bahasanya. Iya. Likulli bagi setiap. Li bagi. Ya, antum dia perhatian ya, cara baca, cara terjemah, supaya kita sekali jalan. Nanti insya Allah ketika kita masuk di dalam setelah pendahuluan ini, nanti saya akan kasih tahu antum kaidah baca kitab secara singkat. Nanti anak baca, anak tanya antum, kenapa saya baca seperti itu. Tapi saya kasih dulu nanti caranya. Tapi nanti setelah di dalam ini baru pendahuluan. Kata beliau rahimahullah, "Ilam," ketahuilah, annahu bahwasannya, yang bagi sepantasnya, seharusnya, likulli bagi setiap syari'in, orang yang memulai, bagi setiap yang memulai di dalam fan satu cabang, dalam satu cabang minal fununi, dari cabang-cabang ilmu, ayyatasawwarahu, untuk tergambar baginya. Jadi bagi setiap orang yang ingin masuk di suatu ilmu, harus tergambar dulu ilmu apa yang antum pelajari. Aduh pahami. Kalau tidak tergambar, antum akan berjalan seperti onta yang kehilangan kendalinya. Jadi ini yang harus ini. Ya, antum perlu perhatian, antum mau belajar ilmu apa saja. Mau ilmu bahasa, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, harus tahu dulu yang antum pelajari apa. Paham kan? Jadi harus tergambar dari awal. Wa ya'rifahu, dan harus dia tahu dulu. Qabla syuru'i, sebelum memulai. Sebelum antum masuk, sebelum antum datang, sebelum antum dengar itu ilmu, harus tahu dulu ilmu apa ini yang saya mau dengar, ilmu apa ini yang saya mau pelajari. Sebelum masuk, fihi, padanya. Ini perlu sekali. Ini masya Allah mukadimah yang sangat bagus dari beliau Abdullah. Untuk apa? Kenapa harus kita tahu dulu? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya dia di atas ilmu, di atas pengetahuan yang benar, fihi, pada perkara tersebut yang ingin dia pelajari, yang ingin dia pelajari. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika dia tidak tahu, dia cuma ikut-ikutan saja. Pokoknya ada yang buka, ikut. Ada yang buka pelajaran ini, ikut. Dia tidak tahu apa-apa, cuma ikut saja. Apa yang terjadi? Lam yang tabi, dia lam yang tabi, disukun bi, dia tidak akan mengambil manfaat dengannya. Kalau antum belajar hanya sekedar mau ikut saja, itu tidak akan antum ambil manfaat, kecuali keletihan, kecapean saja. Antum bisa paham ini? Makanya selalu saya tekankan, kalau antum mau belajar atau antum mengajar, targetnya adalah pemahaman.
antum tahu, antum punya ilmu setelah antum tinggalkan pelajaran itu. Iya. Kalau tidak bermanfaat. Kemudian beliau jelaskan, wa yahsulut tasawwuru bima'rifati umurin minha ismuhu wa ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa tamaratuhu wa fadluhu wa nisbatuhu wa wadi'uhu wa hukmuhu. Kata beliau, wa yahsulut tasawwur, dan akan terjadi penggambaran, akan antum dapatkan penggambaran terkait dengan ilmu itu bima'rifati, dengan mengetahui umur beberapa perkara. Ya, akan tergambar sebuah ilmu yang antum ingin pelajari dengan mengetahui beberapa perkara. Kalau antum tahu beberapa perkara ini, insya Allah antum akan berjalan di atas ilmu dan kesadaran serta pengetahuan bahwa ini yang saya akan pelajari. Minha diantaranya ismuhu, namanya. Apa nama yang antum pelajari? Ini penting ini. Karena kalau belajar tanpa ditahu namanya, percuma. Iya. Paling pertama kalau antum ditanya belajar apa tadi di sana, tidak tahu, saya lupa namanya, atau saya tidak tahu nama. Jadi harus tahu dulu apa nama ilmu yang antum pelajari. Apa nama ilmu yang antum pelajari? Wa ta'rifuhu, ini yang kedua. Antum tadi namanya kita sudah tahu. Oh, nahu. Pengertiannya, apa pengertiannya? Apa arti dari ilmu yang kita pelajari? Ini harus ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mawdu'uhu, pembahasannya. Ini yang kita pelajari, apa isinya? Iya, harus ditahu apa pembahasan yang akan dibahas. Wa tamaratuhu, ini kompak. Apa buahnya? Apa hasilnya kalau antum ikut? Nah, apa manfaatnya kalau antum dengarkan ini pelajaran? Apa buahnya yang bisa kita panen dan bisa kita petik setelah kita keluar dari pelajaran itu? Ini harus kita tahu juga. Kadang-kadang ini membuat kita semangat nanti untuk apa? Mempelajarinya. Iya kan? Ketika kita tahu bahwa ini ilmu akan menjadikan kita nanti begini, kita akan bisa dapat ini. Ini bersemangat kita pelajari. Ini keempat. Yang kelima, wafatuhu, kita harus tahu keutamaannya. Keutamaannya. Apa keutamaan mempelajari ilmu? Iya. Ini akan menggambarkan kita nanti ilmu itu dengan metode apa? Keutamaan. Wa nisbatuhu, penyandarannya. Ini ilmu disandarkan ke mana? Penyandarannya disandarkan ke ilmu bahasa Arab atau disandarkan ke ilmu lain? Iya. Jadi perlu juga ditahu supaya tergambar. Wa wadi'uhu, ini juga perlu, masya Allah. Dan siapa yang meletakkannya? Siapa yang meletakkan apa ini? Ilmu. Siapa penulis pertamanya? Sehingga kita bisa dapatkan sampai masa kita sekarang ini, di pertengahan abad ke-15. Ya, siapa yang meletakkan pertama? Wa hukmuhu, yang terakhir. Kita mengetahui hukumnya. Kita mengetahui apanya? Hukum. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Ini beberapa perkara yang
sepantasnya kita kenali dulu sebelum kita masuk di ilmu yang kita akan pelajari. Maka kata beliau rahimahullah, fasmu hadal fanni ilmun nahwi. Maka nama hadal fan bidang ini, nama bidang ini yang kita akan pelajari adalah ilmu nahwi. Nama bidang ini yang kita akan pelajari adalah ilmu nahwu. Paham ini? Nama bidang ilmu yang kita akan pelajari adalah ilmu nahwu. Perlu diperhatikan. Ya nanti kalau antum ditanya, ilmu apa yang pelajari tadi di rumah bahasa Arab, atau yang antum dengar tadi lewat YouTube di rumah bahasa Arab misalnya, kita katakan apa? Ilmu nahwu. Itu namanya, ini sudah ilmu itu. Antum tahu namanya itu namanya sudah ilmu. Antum tahu apa yang antum pelajari, itu ilmu namanya. Itu ilmu. Jadi yang kita akan pelajari adalah ilmu nahwu. Apa pengertiannya? Apa arti daripada ilmu yang kita akan pelajari? Beliau katakan, wa ta'rifuhu lughatan. Wa ta'rifuhu lughatan. Pengertiannya secara bahasa. Pengertian ini ilmu secara bahasa. Yutlaqu ala ma'ani katsiratin. Dia digunakan, dipakai, ditelakan di atas makna yang banyak. Jadi secara bahasa ini, bukan secara istilah. Secara bahasa kalau orang bilang nahwu, itu banyak artinya. Di antaranya minha, di antaranya al-qasdu. Terjemahan nahwu di antaranya adalah al-qasdu, maksud, tujuan. Iya. Entah pun kamu katakan lihat contoh kalimat secara bahasa. Nahautu jihata Zaidin. Saya bernahwu ke arah Zaid. Lihat terjemahannya. Saya bernahwu, kan nahautu saya. Tu saya. Saya bernahwu ke arah Zaid. Apa maksudnya? Ai yaitu qasabtuha. Saya bertujuan kepada dia, kepada arahnya. Saya bermaksud ke arahnya. Paham maknanya ini? Dipahami maknanya? Ya? Siapa yang belum paham? Makna pertama dari nahwu. Bermaksud kepadanya kepada ilmu nahwu atau bagaimana? Nah, bukan ilmu nahwu. Makna nahwu, terjemahan nahwu di kamus. Apa arti nahwu? Artinya bermaksud, bertujuan. Terjemahannya bukan bermaksud ke ilmu nahwu. Bukan. Maksudnya terjemahan nahwu secara bahasa kalau antum buka kamus. Kalau antum buka kamus, nahwu artinya apa? Arah, tujuan, maksud. Kan bukan bermaksud ke ilmu nahwu. Maksudnya saya bilang ini, saya bernahwu ke antum. Apa maksudnya? Mengarah ke antum. Dan secara terjemah, secara apa? Bahasa. Kita buka kamus ini. Kita buka apa? Kamus bahasa. Ini makna pertama. Siapa lagi yang belum paham? Paham semua berarti makna pertama? Makna yang kedua, asal yang kedua, al-mithlu. Dia bisa bermakna al-mithlu, semisal. Misal, kita bilang misal kan? Serupa, mirip, sama terjemahannya semuanya. Terjemahannya kalau antum lihat kan? Kamu. Contoh takul kamu katakan. Maksudnya berupa contoh. Zaidun nahwu Ali. Zaid nahwunya Ali. Apa maksudnya?
Hah? Ai yaitu mitluhu, semisal dengan mirip. Paham terjemahannya? Bukan Zaid nahwunya Ali, nahwu dalam istilah ilmu nahwu. Paham kan? Tapi ini makna secara apa? Secara bahasa. Jadi kalau bilang nahwu, misalnya, contohnya, semisalnya, begitu maksudnya. Banyak nanti digunakan di dalam. Ketika nanti belum bahas misalnya isi mufrad. Isi mufrad adalah begini. Nahwu apa maksudnya? Misalnya, paham terjemahannya. Bukan nahwu yang kita pahami sebagai ilmu nahwu. Maksud misal, contoh. Ini makna kedua, makna keberapa? Kedua. At-thalits, makna yang ketiga, belum sebutkan 3 makna. Makna yang ketiga, al-miqdar, dia bisa bermakna kadar. Tahu kadar? Ukuran, sekadar, sekitar, seukuran. Paham kan? Contoh, indi takun, kamu katakan sebagai contoh, indi nahwu alfi. Saya punya sekadar 1000. Maksudnya kadar yang dimiliki adalah berapa? 1000. Entah maknanya ini yang keberapa ini? Ketiga. Kemudian beliau tegaskan wal ma'nal awwalu abtaruha wa adharuha. Ini pendahuluan dulu ya. Ya, nanti insyaallah kita akan kembangkan kenapa dibaca dhamma. Karena kita sudah ambil dasar ilmunya, tinggal diingatkan saja. Iya. Dan makna yang pertama itu lebih banyak dan yang lebih nampaknya. Artinya makna apa makna yang pertama? Bermakna apa? Al-qasdu. Itu yang paling sering digunakan. Ya? Makanya dibilang nahwul qiblah. Apa artinya? Ya? Searah dengan arah kiblat. Jelas kan? Ini Masya Allah. Ini makna yang pertama. Ini secara bahasa. Secara istilah, dan ini yang paling pentingnya, wastilahan. Dan menurut istilah maksudnya, kalau kita memandang ilmu nahwu itu secara istilah ulama nahwu, ilmun, ini sudah kita ambil di buku dasar yang sebelumnya kita pelajari, ilmun biusulin mustambatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyati halu tarkibiha min i'rabin wa bina'in. Ini masalah. Secara istilah, menurut pandangan ulama nahwu, ilmu nahwu adalah dia adalah ilmu biusul dengan pokok-pokok kaedah-kaedah mustambathah yang diambil, yang diistimbat, diambil, dipetik min dari kalamil arabi, ucapan orang Arab. Jadi ilmu nahwu ini ilmu yang berisi kaidah saja. Yang mana kaidah ini diambil dari mana? Diambil dari ucapan orang Arab. Yurafu biha, yang mana dikenal dengan dia nanti dengan sebabnya. Kalau antum belajar nahwu, antum akan kenal dengannya ahwal, keadaan, awal, akhir, al-kalimat, kata-kata. Al-kalimat artinya apa? Kata-kata. Karena al-kalam artinya kalimat. Sudah kita lewati di buku sebelumnya. Kata-kata al-arabiyah, kata-kata bahasa Arab. Kata-kata apa? Bahasa Arab. Halu ketika tarkibiha, ketika tersusunnya. Karena ilmu nahwu ini membahas susunan, bukan membahas kosakata.
Karena kalau ingin membahas kosakata ada di ilmu tasrif. Kalau ilmu nahwu dia membahas apa? Susunan kalimat. Ini yang kita akan pelajari. Ketika dia tersusun min i'rab berupa i'rab perubahan wabina atau tetapnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kata itu ada yang mu'rab bisa berubah dengan adanya penyakit, ada juga yang apa? Bina, mabni, walaupun ada penyakit. Anda paham ini? Paham ya? Jelas? Paham ini ilmu nahwu? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa maudu'uhu, pembahasannya. Ilmun bi usulin, dibilang al-kalimatul arabiyyah. Pembahasannya adalah al-kalimatul arabiyyah, kata-kata bahasa Arab. Jadi yang dia akan bahas kata-kata bahasa Arab. Dari sisi mana? Min haitsu, yaitu haitsu mabni di atas dhamma. Jadi walaupun ada min tetap di dhamma. Nanti kita insyaallah kita akan pelajari nanti cara membaca. Min haitsu dari sisi ia bahatu, dari sisi pembahasan dia membahas, ya bahas kita bilang bahasa kita. Dari sisi pembahasan dia membahas tentang akhlali keadaan awakhiriha, huruf terakhirnya. Jadi yang dia bahas kata bahasa Arab. Ilmu nahwu ini membahas sekali kata-kata apa? Bahasa Arab, tapi dia membahas apanya? Harokat akhir dari setiap kata itu. Min jahil rabi wal binai, dari sisi perubahan dan tetapnya. Dari sisi perubahan dan tetapnya. Ini pembahasannya. Jadi kalau antum ditanya apa pembahasan ilmu nahwu? Kata-kata bahasa Arab, khususnya harokat huruf terakhir. Apakah dia mu'rab bisa berubah atau mabni tidak bisa berubah? Jadi pembahasannya wa tamaratu, buahnya, hasilnya. Apa fungsi, faedah, manfaat dari mempelajari ilmu? Nah, kata beliau, saumul lisani anil khoto'i fil kalami. Masya Allah. Pertama, saumul lisan, menjaga lisan. Tahu lisan? Sudah lisan? Ucapan. Menjaga ucapan. Anil khoto', dari kesalahan. Fil kalami, dalam berbicara. Tahu? Dengan antum belajar nahwu, maka hasilnya apa yang antum ucapkan itu akan terjaga dari kesalahan. Misal kita bilang gini ya, daraba zaidun kalban. Kalau kita tidak belajar nahwu, bisa saja dibilang daraba zaidan kalbun. Bisa saja, tapi kita nggak tahu. Tadinya kita mau bilang Zaid memukul anjing, tapi karena salah harokat, salah ucap, salah lisan, akhirnya anjing memukul Zaid. Karena salah baris, pasti salah artinya. Salah baris, salah harokat, salah arti. Dengan belajar ilmu nahwu, kita akan terjaga dari hal yang seperti itu. Hal-hal yang orang anggap sepele, tapi merubah makna, merubah apa? Arti. Dengan antum tahu kedudukan, ini sebenarnya sebagai fa'il misalnya, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar, itu mempengaruhi terjemahan. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhofun ilaih, itu mempengaruhi terjemahan. Sekaligus mempengaruhi pemahaman. Mempengaruhi apa? Pemahaman. Iya, ini Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini fungsi pertama. Yang kedua, al-isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati. Ini kedua. Wa mukhatabatil arabi ba'duhum ba'dan
Dengan mempelajari ilmu nahwu, ya, kita akan isti'anah, tertolong, kan terbantu dengannya untuk memahami makna kitab dan sunnah. Baik, ya kan? Dengan memahami konteks kalimat bacaannya, belajar ilmu nahwu, kita akan terbantu untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Sekaligus wa muqatabatil arabi, memahami pembicaraan orang Arab. Kalau kita tidak paham nahwu, kita akan diam dan bingung dengan pembicaraan orang Arab. Ba'dhum ba'dho, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini buah. Jadi perlu sebutkan dua ya. Buah dari mempelajari ilmu. Nah, pertama, menjaga lisan dari kesalahan. Yang kedua, dengannya kita bisa terbantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah serta memahami ucapan orang Arab. Masya Allah. Ini kalau ini saja fungsinya, Masya Allah, itu sudah sangat mulia. Makanya kalau bilang wafadluhu, keutamaannya, kalau tadi kan buahnya, hasil yang bisa kita dapat kalau kita belajar. Wafadluhu, keutamaannya, huwa min asrofil ulumi wa anfa'iha wa arfa'iha. Ini kesimpulan, Masya Allah. Keutamaannya, dia adalah ilmu yang paling mulia. Masya Allah. Kena bayangkan, antum belajar, paham Al-Quran dan Sunnah. Apa yang paling mulia daripada memahami Al-Quran dan Sunnah? Apa? Apa yang paling mulia di dunia ini daripada memahami Al-Quran dan Sunnah? Apakah ada? Tidak ada. Makanya berbeda. Berarti ilmu ini ilmu yang paling mulia. Karena dengannya kita bisa memahami yang paling mulia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan. Wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaatnya. Antum mau berenang di bidang apa? Di dalam ilmu Islam, fikih, hadis, tafsir, apa yang antum mau? Itu yang paling bermanfaat adalah ilmu nahwu. Paham ya? Makanya sangat aneh kalau ada orang yang membenci atau tidak menyukai ilmu nahwu, atau memberikan dorongan kepada orang lain untuk tidak mempelajari apa? Nahwu. Sangat aneh. Itu sangat aneh kalau kedengarannya. Kenapa dibilang sangat aneh? Berarti dia menjauhkan orang dari ilmu yang paling bermanfaat. Kita bisa bercakap dengan baik. Anggaplah kalau kita mau bercakap, kita bisa bercakap dengan baik kalau punya nahwu yang baik. Minimal dasar. Itu bercakap. Apalagi mau lanjut, kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Kita mau memahami Sunnah dengan baik kalau kita punya ilmu apa? Nahwu. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Wa arba'uha, dan yang paling tingginya kedudukannya, Masya Allah. Iya, makanya dibilang itu ilmu nahwu ini adalah setengah dari ilmu Arabiyah. Nggak bisa kita sepelekan. Ya kalau kita sulit memahami berarti masa kita. Paham kan? Orang gagal mempelajarinya berarti kan belum dikasih oleh Allah. Paham kan? Belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu saja. Bukan karena apa? Ini ilmu tidak berfaedah, tidak bermanfaat, bukan. Ini adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Dan ilmu alat, kan ilmu alat ini ilmu apa? Ilmu alat, ini yang paling bermanfaat, yang paling mulia. Karena dengannya kita bisa memahami semuanya. Atau mau masuk di ilmu alat yang lain seperti ilmu usul tafsir, usul fikih, ilmu alat semua ini, usul hadis, ya, kaidah fikih, kaidah hadis, ilmu alat semua ini, antum bisa pahami kalau antum sudah punya apa? Nah,
Demikian pula kalau antum mau belajar ilmu pokoknya, yang tujuannya antum mau belajar hadisnya, antum mau belajar fikihnya, antum mau belajar tafsirnya, apalagi itu wajib ada ilmu apa? Nah, iya wajib ada ilmu. Nah, ini masya Allah keutamaan. Dengan keutamaan ini kita ada semangat mendengarkan. Dengan keutamaan ini kita rela duduk untuk mendengarkannya, karena ini ilmu yang paling apa? Mulia. Rugi kita kalau tidak mau. Rugi kalau kita tidak mau mendengarkannya, tidak mau mempelajari, sangat rugi. Iya, karena yang paling mulia ini ilmu. Walaupun dia adalah hanya ilmu apa? Ilmu alat. Masya Allah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa nisbatuhu, penyandarannya. Ilmu ini disandarkan ke mana? Ilmu ini disandarkan ke mana? Huwa minal ulumil arabiyyah. Dia termasuk ilmu bahasa Arab. Ilmu nahwu ini termasuk ilmu apa? Bahasa Arab. Wahya inna asyara ilman, sebagaimana yang kami sebutkan di buku dasar. Dan nama ilmu bahasa Arab itu ada berapa cabang? 12. Ini yang paling mulianya. Iya, ini yang paling mulianya. Ada 12. Dan insya Allah di rumah bahasa Arab ini mungkin kita berencana mempelajari 3 untuk tahap awal ya. Nahwu, sorof, dan percakapan. Insya Allah ta'ala. Ini penyandarannya. Wa wa'rikum, yang meletakkannya. Siapa peletak pertama dari ilmu nahwu? Al-masyhur, yang masyhurnya, tahu masyhur? Bahasa kita ya. Yang terkenalnya, anna awwala man wada'ahu Abul Aswadi Ad-Du'ali rahimahullah. Yang terkenalnya, sengaja belum katakan yang terkenal karena memang tidak mendapatkan sanad yang sahih. Bahwasanya dia meletakkannya, karena ada juga yang mengatakan Umar bin Khattab yang meletakkannya, tapi juga tidak ada sanad yang sahih. Maka yang belum katakan saja yang terkenalnya. Ia menulisnya adapun kaidahnya sudah lama, tapi yang meletakkan pertama kaidah ilmu nahwu ini siapa? Yang paling terkenalnya bahwasannya awwala, yang paling pertama, man wada'ahu, orang yang meletakkannya adalah Abul Aswadi Ad-Du'ali, adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang paling pertama yang meletakkannya, ia Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Bi amri, dengan perintah, maksudnya ada yang menyuruhnya belum? Dengan perintah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dengan perintah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ini yang meletakkan pertama, tapi ingat ini yang masyhur, yang terkenal. Tidak ada dipastikan karena memang tidak ada sanad yang sahih dari hal tersebut. Maka yang kalau bilang wa innama qultu, dan tiada lain saya katakan, tiada lain saya katakan al-masyhur, yang terkenal, walam aqul, dan saya tidak katakan, awal, maksudnya secara jazm, pemastian. Belum dah bilang yang pertama meletakkannya awal man wada'ah, yang pertama yang meletakkannya, bukan begitu. Belum bilang dulu yang terkenalnya yang pertama begitu, yang meletakkannya. Belum dah jazm, dah pastikan. Kenapa belum bilang begitu? Tidak bilang saja yang pertama langsung. Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanussu ala dalika. Alasannya li'annahu, karena ini masya Allah menunjukkan telitinya ulama bahas, padahal bahasa ini apalagi mau hadis dan yang lain,
bahasa saja mereka perhatikan apa? Sanad. Karena karena sesungguhnya lam yujad, tidak didapatkan sanad yang sahih, yang nusuk, yang memastikan ala dari ke atas hal tersebut. Tidak ada sanad yang sahih yang memastikan. Paham ya? Jelas ya? Wahukmuhu, kita selesaikan mukadimahnya supaya selanjutnya besok kita sudah bisa masuk di pembahasan kita. Wahukmuhu dan hukumnya al-wujubul kifai. Hukum mempelajari ilmu nahwu adalah wajib kifayah. Tahu wajib kifayah? Kalau sudah ada orang yang mempelajarinya, ya, maka gugur dosa dari yang lain. Tapi wajib bukan sunnah. Berarti keadaannya lebih tinggi daripada apa? Sunnah. Lebih tinggi. Jadi wajib kifayah. Tapi kata beliau, wa qadayada ayyanu, kadang wajib ain. Masya Allah. Jadi asalnya apa? Asal mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah asalnya. Wa qadayada ayyanu, kadang wajib ain. Tak wajib ain. Wajib bagi setiap orang, tidak bisa diwakilkan. Ala ba'din duna ba'din, ala ba'din duna ba'din, atas sebagian orang tanpa sebagian yang lain. Siapa itu? Kata beliau, kaman. Contoh ini, contoh saja. Kaman seperti orang yang aroda tafsirul Qur'anil azimi, masalah. Seperti orang yang ingin menafsirkan Al-Quran yang mulia misalnya. Paham kan? Ya, siapa yang mau tafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran, wajib ain baginya. Tahu apa? Tahu ilmu apa? Nahwu, tidak boleh tidak. Kapan ada orang yang berbicara Al-Quran, makna Al-Quran, ya, tidak tahu bahasa Arab, kita yakin kesalahannya lebih banyak daripada apa? Kebenarannya. Al-Quran kan benar, tapi caranya dia memahami itu tidak benar. Dipastikan. Ketika dia tidak tahu apa? Bahasa, khususnya apa? Ilmu nahwu. Ini wajib ain baginya. Ini Masya Allah. Terakhir kata beliau, qala Suyuti. Antum tidak ada? Tidak ada? Oh, cetakan lama ya. Di cetakan baru tidak apa-apa, saya baca saja di antum. Ya, di cetakan yang terbaru ada tambahan. Qala Suyuti rahimahullah, cukup didengar saja. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah fi syarh al-Alfiyah ini, dalam syarah Alfiyah beliau, wa qad ittafaqa ulama ala anna nahwa yuhtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilm. Perhatikan ini ucapan penting ini ilmu. Tidak bisa kita menyampaikannya, apalagi kita menghajarnya. Maksudnya menghajar, menjauhkan orang dari mempelajarinya, memberikan semangat kepada orang jangan belajar nahwu. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, perhatikan ucapan ini. Sepakat ulama, Masya Allah, sepakat ulama bahwasanya nahwu itu dibutuhkan di setiap bidang ilmu. Tidak ada perselisihan. Atau mau ilmu apa, mau pelajari, pasti harus butuh yang namanya apa? Nahwu. Berbeda kalau yang lain, ilmu dan ilmu bahasa yang lain. Nah, atau bercakap lancar tapi tidak punya nahwu, tidak bisa paham hadis, tidak bisa paham Al-Quran, tidak bisa. Ya, paham orang siapa? Orang yang bercakap saja. Paham orang bercakap. Adapun mau memahami hadis, memahami Al-Quran, ya tidak. Itu tidak. Ini sepakat. Yang menukil siapa? As-Suyuti rahimahullah. Sepakat ulama bahwasanya ilmu nahwu dibutuhkan di setiap cabang ilmu. Kemudian beliau bilang la siyama
at-tafsir wal hadits. Ya, lebih khusus ilmu tafsir dan ilmu apa? فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَتَكَلَّمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ مَلِيًّا بِالْعَرَبِيَّةِ. Masya Allah. Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang pun untuk berbicara dalam kitab Allah Al-Quran sampai dia paham ilmu bahasa Arab. Tidak boleh. Li'anna Al-Quran Arabi, dia alasan. Kan Al-Quran bahasa Arab saja. Karena Al-Quran apa? Berbahasa Arab. Wala nafhamu maqasidahu illa bima'rifati qawaidil arabiyyah. Dan tidak mungkin kita paham maksud-maksudnya kecuali dengan mengetahui kaidah bahasa Arab. Kaidahnya belajar di mana? Kaidah bahasa Arab belajar di mana? Di nahwu. Antum lihat belajar dasar di mana? Iya kan? Antum kenal ini isim, ini fi'il, ini huruf. Setelah itu antum dikenal tanda bacanya ini. Setelah itu kenapa dibaca begitu? Karena ini. Paham ini? Itu kan kaidah. Tidak mungkin kita pahami kecuali dengan memahami kaidah bahasa Arab. Tidak mungkin kita pahami hadis, Al-Quran. Wakada al-hadis. Demikian pula hadis kata beliau. Tidak mungkin kita paham hadis kalau kita tidak paham apa? Kaidah bahasa Arab. Dan kaidah bahasa Arab ini dipelajari di mana? Di ilmu dipahami. Ini alhamdulillah pendahuluan dari penulis rahimahullah taala. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون